Dan bagaimana sih terbentuknya? Iklim komunikasi itu menurut Kurt Lewin 1930, organisasi adalah atmosfer yang mempengaruhi perilaku anggota organisasi secara menyeluruh. Dan menurut Gibson, Ivan, dan Donnelly 1996, organisasi itu seperangkat sifat lingkungan kerja yang dirasakan secara langsung ataupun tidak langsung oleh karyawan yang diyakini mempengaruhi perilaku dan kinerja mereka. Nah, iklim komunikasi organisasi ini mempunyai 4 karakteristik. Yang pertama itu bersifat internal dan bertahan lama. Kedua, dialami oleh seluruh anggota organisasi. Yang ketiga itu mencerminkan nilai-nilai dan budaya perusahaan. Keempat itu mempengaruhi motivasi dan kinerja mereka. Iklim komunikasi yang positif itu bisa mendukung adanya produktivitas karyawan. Pengertian dari iklim komunikasi sendiri itu, definisi komprehensifnya itu ialah suasana dan kondisi yang dirasakan oleh anggota organisasi dalam interaksi sehari-hari mereka. Nah, di sini tuh ada 5 elemen. Yang pertama itu dukungan timbal balik antar anggota. Yang kedua adanya kepercayaannya kuat. Yang ketiga ada keterbukaan antara anggota. Yang kelima adanya tujuan yang jelas. Arti penting dari komunikasi itu ialah komunikasi itu bersifat dinamis, yaitu berubah-ubah. Organisasi itu harus bisa beradaptasi. Keberhasilannya itu keberhasilan dari beradaptasinya itu mempengaruhi iklim komunikasi tersebut. Nah, iklim komunikasi yang baik bisa menghadapi rintangan, dan sebaliknya jika iklim komunikasinya itu buruk bisa menghambat iklim komunikasi tersebut. Ada faktor eksternal dan internal. Nah, faktor eksternal itu yang pertama itu ada politik, hukum, moral, teologi. Selanjutnya ada faktor di lingkungan internal. Itu ada 7. Yang pertama itu perubahan kebijaksanaan pemimpin, 2 perubahan tujuan, 3 perluasan wilayah operasi organisasi, yang keempat itu kegiatan yang bertambah banyak, dan yang kelima itu tingkat kemampuan dari para anggota organisasi. Keenam itu sikap dan perilaku dari para anggota organisasi, dan yang ketujuh itu berbagai macam ketentuan atau peraturan yang berlaku dalam organisasi. Ada beberapa teori yang relevan dengan komunikasi organisasi. Yang pertama itu ada teori struktural klasik, yaitu teori ini itu menganggap manusia sebagai mesin dengan aturan yang ketat dan hierarki yang jelas tanpa memperhatikan aspek sosial dan psikologis karyawan untuk mencapai tujuan organisasi. Dan yang kedua itu ada teori neoklasik. Teori ini itu menekankan bahwa organisasi sebagai sistem sosial yang dimana aspek psikologis dan sosial itu sangat penting untuk produktivitas mereka. Nah, yang ketiga itu ada teori fusi, yang dimana hubungan timbal balik yang saling menguntungkan antara anggota dan organisasi. Yang keempat itu ada teori ekosistem, yang dimana organisasi memberikan kembang dan membentuk individu yang lain lah. Sekian materi dari kami, sekiranya mohon maaf. Semoga materi ini bisa